ke daerah Hamburg sama orang-orang bule aja. Itu pengalaman yang betul-betul yang belum pernah saya alami teh. Yang waktu itu saya selama 2 hari nggak ketemu nasi. Waktu mau main bukannya kuat, malah leles karena buru salatri gitu teh, belum makan nasi. Roti noodle atau spaghetti. Roti terus we gitu, nasinya enggak gitu. Omat sangwan. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Nah, beberapa waktu lalu saya akan mengupload video-video tentang orang-orang Indonesia yang berkarya di Jerman sebagai atlet badminton yang kemudian menjadi pelatih. Nih, saya ada teman satu lagi, tapi posisinya sedang di Indonesia. Beliau juga punya cerita yang kurang lebih sama lah, berkarya dari daerah, badminton, kemudian keluar negeri, tapi kita cari tahu, lebih gali lagi, sekarang dia profesinya apa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Osi. Oke, jadi kenalkan saha nami. Perkenalkan, saya Ikat Kurniawan. Saya asal dari kota Sumedang. Dulu ikut Pusdiklat mana aja? Saya masuk secara otomatis ke Pusdiklat Jawa Barat sekitar 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun, saya pindah lagi, ditarik lagi ke Pusdiklat Lipo Jawa Barat. Kurang lebih sekitar 2 tahunan lah gitu teh. Oke. Itu masa-masa SMP apa SMA? SMP menjelang SMA teh. Prestasi di Bandung setelah masuk Pusdiklat ikut kejuaraan apa nih yang agak wah ini nih aku pernah di tahap ini. Kalau level Jawa Barat sih ya alhamdulillah saya selalu naik podium. Ya kalau nggak ke 1 ke 2, kalau nggak ke 2 ke 1 aja. Nah itu sampai tahun berapa di Bandung dan kemudian kita mau cerita lompat langsung ke Jerman atau gimana dulu nah habis dari Bandung di Pusdiklat Bandung? Nah saya di Pusdiklat Lipo sendiri saya nyampe tahun 2003 ya. Saya habis di kelompok taruna akhir saya mau loncat ke kelompok dewasa. Nah saya ngukur diri lah teh karena kelompok ya apa ya kelompok dewasa itu betul-betul udah saya pikir itu udah berat lah gitu ya. Saya putuskan untuk pulang lagi ke Sumedang. Tiba-tiba ada penawaran untuk ke Jerman, gimana itu? Kebetulan saya sama Tera juga, saya kenal sama Tera waktu Tera masih tinggal di Sumedang karena Tera merupakan salah satu senior saya di klub Sumedang juga gitu ya. Nah waktu itu Tera pergi ke Bandung, saya juga ikut ke Bandung, cuman Tera ke Jerman. Ya alhamdulillah saya selalu komunikasi sama Tera. Ya akhirnya Tera nawarin mau nggak main di Jerman. Saya pikir ya kenapa enggak? Saya pengen cobalah tadinya, pengen coba-cobalah hitung-hitung. Ya sambil apa ya, sambil wisata lah gitu teh gitu. Cari pengalaman gitunya. Cari pengalaman sambil ya pengen nyoba-nyoba ke negara lain juga gitu teh. Tapi kepikir nggak, wah ini kan beda cuaca, beda kultur juga. Sudah bakal kepikir ini bakal ada apa tantangan apa tuh kepikirnya Harita? Nggak sedetail yang saya bayangkan, ternyata pas begitu saya ke Jerman tahun 2005, pas begitu udara cuacanya yang betul-betul sangat ekstrim gitu teh. Bulan apa waktu itu? Waktu itu bulan akhir Februari, waktu itu. Iya. Wah itu sampai saya keluar ya maaf ya darah dari mimisan dari wah itu sangat karena waktu itu nyampe minus 20 derajat gitu teh. Wow, minus 20 derajat. Nah, waktu di Jerman begitu gabung di klub, ikut beberapa kejuaraan waktu itu. Kita hampir setiap minggu ikut kejuaraan di luar gitu teh. Sama Tera bareng sama Komiming juga. Oke, sering memenangkan kejuaraan-kejuaraan nggak? Alhamdulillah kita selalu setiap ikuti kejuaraan hampir selalu menang, selalu juara, selalu naik podium sama mereka. Oke, dulu pernah ikut kejuaraan di negara mana aja? Kalau di Jerman sendiri ya sering lah, pokoknya hampir setiap minggu kita ikut kejuaraan-kejuaraan, terus
di Prancis Open juga waktu itu sempat ikut, terus di Luxembourg sama Komiming juga ikut, terus di beberapa daerah perbatasan juga ikut sama mereka-mereka. Nah, kalian kalau pergi-pergian bertanding ke luar negeri, suka bebarengan dong? Jadi maksudnya nggak terlalu sendiri kan, perbekalan, makanan, apa-apa. Pernah nggak ada satu posisi harus tanding sendiri tanpa mereka? Pernah waktu itu saya pertandingan ke daerah ke daerah Hamburg sama orang-orang bule aja. Waduh. Nah, tanpa didampingi mereka. Nah, itu pengalaman yang betul-betul yang belum pernah saya alami teh. Waktu itu saya karena saya kebiasaan di Indonesia tidak lepas dari makan nasi. Yang waktu itu saya selama 2 hari nggak ketemu nasi, terus kita dituntut tenaga untuk pertandingan gitu. Justru saya waktu mau main bukannya kuat, malah leles karena saya ingat ke perut saya, gitu belum makan, belum ketemu nasi. Gitu. Itu Tera, Miming, sama Inoki, kalau pertandingan ke luar negeri itu rice cooker sama beras itu wajib, walaupun di imigrasi disangka narkoba, disangka heroin, padahal beras wajib orang Indonesia namanya. Dan waktu itu benar. Dan waktu itu Ikan nggak dikasih wejangan sama senior, sama si Tera bilang bekal beras, bekal nasi, ente nggak dikasih wejangan itu? Enggak. Cuma makan makanan alternatif lainnya? Enggak, karena kita jauh ke pertama saya di luar kota, jadi nggak tahu situasi di lingkungan sekitar ya. Karena waktu itu saya tinggal di daerah kayak perkampungan gitulah gitu. Jadi saya pikir wah sulit, bukan di daerah kota jadi sulit untuk cari makanan khusus. Kalau di kota-kota kayak di Frankfurt kan banyak ya Chinese food kayak gitu kan. Kalau di sana di perbatasan waktu itu saya nggak lihat gitu teh, kayak makan kayak McD kayak gitu juga susah gitu teh. Ripuhnya orang Sunda, nggak orang Sunda, orang Indonesia mah ripuh, mana atlet, kuat kejo, kuat nasi gitu. Memang nasi itu apa ya, pembawa apa kekuatan yang lebih ya. Jadi kalau nggak ada nasi itu leles banyak. Jadi kalau orang Indonesia kan ya nggak maksimal lah, karena lamun kata apa ya, jadi keburu salatri gitu teh, belum makan nasi. Karena dua hari kita nggak makan nasi, roti noodle atau spaghetti, roti terus gitu, nasinya enggak gitu, ya lapar lah. Nasi mah kudu tuh, udah roti dan noodles mah eta kene gitu, dah sangguan. Nah, sangguan kan kalau Indonesia mah sarimi sama nasi. Ya, gitu. Indomie omat sangguan, kerupuk omat sangguan. Gitu. Jadi lucu juga. Jadi akhirul kata salatri we gitu nya. Salatri we gitu. Nah, salatri bahasa Indonesia naon? Apa ya? Kelaparan dia. Salatri teh bergetar ngadereg-deg keluar keringet badan gitu. Ya, jadi ini hanya istilah orang Sunda. Jadi kalau misalnya belum makan nasi, orang Sunda itu suka salatri. Salatri itu shaking, bergetar, keluar keringetan, asal lieur gitunya. Dan anyway, ada pengalaman lainnya nggak selama jadi atlet di luar negeri? Banyak sih, terutama kalau kita waktu bareng-bareng sama Tera gitu teh. Jadi banyak kejadian-kejadian lucu sama Tera itu teh. Karena kita waktu itu mungkin kita karena waktu itu tahun 2005 belum terlalu banyak HP juga masih jadul gitu ya. Kak Ikat, kalau komunikasi sama orang Indonesia atau orang rumah itu bagaimana? Kan waktu itu belum ada internet. Nah, kalau mau menggunakan jasa internet biasanya pergi kemana dan sejauh apa itu warnet yang ada di sana? Kita ke salah satu university gitu, dan Tera tahu passwordnya, jadi kita free gitu ke pura-pura jadi mahasiswa, nebeng gitu biar gratisan gitu teh. Nah, yang jadi nebeng ke universitas. Betul teh. Nah, ke universitas itu lumayan jauh ya, kita cuman punya satu tiket kereta. Oke, dari rumah ke universitas tersebut harus pakai kereta. Itu maksudnya di library, di perpustakaan universitas itu ya?
Betul, teh, betul. Oke, Teh, pergilah kurang kalian. lebih seperti itu. Kayaknya mahal kan Tapi kita, tiketnya? karena kan ada yang tiket bulanan itu, Teh. Oh iya, iya, iya. Iya. Nah, tiket bulanan. Cuman kita, masalahnya kita cuma punya satu. Itu pun patungan. Nah, itu patungan. Nah, kita sama Tera, jadi kita kalau mau besoknya, kita tanding dulu sama Tera, single dulu sama Tera. Kalau yang menang, besoknya kita ke Uni, kita pegang tiket itu, tiket kereta. Kita nggak usah. Kalau yang kalah, kita naik sepeda. Kudu ngagoes. Sepeda. Itu lumayan jauh. Berapa menit? Lumayan jauh. Ya sekitar setengah jam lah ke Uni. Ya ampun, setengah jam. Itu kalau cuaca lagi dingin atau lumayan juga ya, tiris. Ya lumayan gitu. Lumayan jauh. Udah aja nyampe di sana. Nah, kita pulang pergi, pokoknya kudu bertanding heula, yang menang pergi pakai kereta, yang kalah pakai sepeda gitu. Ya betul Teh, betul. Segitunya ya perjuangan. Selama di Jerman, ikut pertandingan, menang, suka nggak, happy nggak sih tinggal di Jerman? Sebenarnya awal bulan sih saya terus terang berat ya, karena harus adaptasi dengan kebiasaan baru yang betul-betul jauh dari kebiasaan di Indonesia. Ya awal-awal sih saya pengen cepet-cepet pulang aja gitu, nggak betah, pengen pulang. Setelah itu, setelah jalan beberapa bulan, udah mulai ngerasa enak, ya mulai agak bertahan lah, tapi akhirnya saya tetap harus putusin, tetap harus pulang lah. Oh, itu pada bulan keberapa memutuskan, saya mah kayaknya nggak mungkin lama di sini. Nah, itu ke bulan berapa? Bulan di terakhir. Saya, meskipun saya happy dengan keadaan di sana, sama teman-teman di sana, ya, tapi akhirnya saya harus pulang. Dan menurut informasi juga waktu itu Tera, klub itu nawarin kontrak yang lebih lama, katanya. Mau nggak? Aduh, saya kayaknya enggak lah, saya lebih baik tinggal di Indonesia aja deh. Gitu. Karena namun perpanjang kontrak deh, nanti kalau lagi kontrak berjalan nggak bisa putus di tengah jalan, harus sampai lebih berat juga, lebih berabe juga gitu deh. Nah, jadi akhirnya Kang Ikat memutuskan, udah weh, pulang begitu. Ada pertimbangan lainnya nggak kenapa waktu itu memutuskan untuk pulang? Banyak faktornya sih. Pertama, waktu itu emang ada persiapan, ada informasi dari Sumedang juga bahwa saya harus memperkuat tim Porda Sumedang. Itu salah satunya. Terus saya juga mikirin masa depan saya nggak mungkin saya harus di bulu tangkis terus. Saya harus berpikir panjang. Maksudnya kita harus punya kerjaan yang tetap gitu teh. Waktu itu saya keluarga komunikasi, kebetulan waktu itu kakak saya di Pemda Sumedang nyaranin, kamu ikut daftar testing STPDN waktu itu. Saya coba ikut. Saya ya udahlah, saya lebih baik saya sekolah lah kayak ikatan dinas, yang mudah-mudahan ada rezekinya. Oke. Jadi pulang dari Jerman, sempat ikutan Hela Porda? Ikut Porda teh, langsung main Porda di tahun 2005 ya di Kerawang. Tapi itu karir badminton terakhir teh udah jadi Porda. Nah, setelah Porda itu kayaknya karir saya badminton teh nggak akan menentu, jadi mau memutuskan untuk jadi pegawai negeri gitunya. Betul teh. Sempat kuliah di STPDN? Enggak waktu itu, karena waktu itu saya masih lagi senang-senangnya main bulu tangkis. Waktu itu saya ikut testing STPDN. Tahap pertama saya lulus. Nah, pas waktu tahap kedua, saya berbarengan ada panggilan main di Popnas, di mewakili pelajar Jawa Barat. Saya main di Makassar waktu itu. Karena saya masih waktu itu masih berat ke bulu tangkis, akhirnya testing ini ditinggalin teh. Mendingan bulu tangkis aja. Mending bulu tangkis lah. Berarti gitu, jiwa bulu tangkisnya walaupun udah menentukan aku tuh pengen jadi pegawai negeri, tapi jiwa bulu tangkisnya masih aya we nya. Masih tetap ada, waktu itu masih tetap ada. Jadi pertandingan masih saya ikut Popnas di Makassar ya. Tapi sampai di titik pernah jadi pegawai honorer, apa istilahnya, pegawai negeri honorer di Pemda Sumedang katanya ya? Waktu itu saya masuk ke Pemda Sumedang itu jalur bulu tangkis juga sama. Waktu itu saya ada
ada disebutnya Porpemda ya, Pekan Olahraga Pekan Olahraga Pemerintah Daerah gitu. Jadi antar pegawai gitu teh. Makanya waktu itu saya dibikinkan SK kontrak sama pemerintah Sumedang gitu. Kayak berapa tahun di Pemda? Lumayan lama teh, sampai 2013, 2014. Jadi sekitar 2014. Tapi tahun. Sekarang coba lihat dong pemirsa channel YouTube Rosi Meilani, di belakangnya IKAT itu apa coba? Sugante foto itu asli. Ternyata itu ada restoran. Jadi itu adalah restorannya IKAT. Sekarang beliau banting setir jadi owner atau pemilik usaha kuliner di Sumedang. Keheula ieu masih kene lompatna kumaha ini ceritanya dari tenaga honorer atau tenaga kontrak di Pemda Sumedang sampai punya perusahaan teh kumaha teh ceritana. Waktu itu tahun 2013, ibu saya kebetulan punya rumah makan, namanya Rumah Makan Sederhana. Nah, waktu tahun 2013, ibu saya buka cabang yang kedua. Buka cabang. Oh, keheula dipotong heula sakedap. Kita ngomongin dulu soal restoran ibu. Jadi sebetulnya ini adalah usaha keluarga awalnya, gitunya. Betul. Nah, betul. jadi Kang Ikate, ibu dan bapaknya, khususnya mamahnya gitu ya, merintis usaha rumah makan dari tahun 1972. Nah, tahun 2013 ibu buka cabang yang kedua. Nah, setelah itu saya masih terlibat kerja di Pemda ya waktu itu. Jadi pagi-pagi saya apel pagi ya seperti halayaknya pegawai negeri masuk jam 7. Nah, sekitar jam 12 saya kabur langsung bantuin ibu, langsung bakar sate dan sebagainya. Nah, setelah itu lama-kelamaan wah ini saya nggak benar, saya harus fokus satu tujuan gitu teh. Saya nggak mungkin jalan dua-duanya. Alhamdulillah tahun 2013 saya putusin untuk keluar, saya fokus di nurusin usaha ibu saya. Akhirnya nyampailah terwujud seperti ini. Nah, apa bedanya dengan resto-resto yang 1 dan 2? Lebih canggih kalau dilihat dari penampakannya sih kayaknya lebih wah gitu ya. Apa bedanya? Ya, dan apa yang diterapkan bedanya dengan restoran 1 dan 2? Nah, kalau 1 yang 2 mungkin itu lebih hampir sama ya, hampir sama sistemnya lebih ke manual gitu. Kalau di sini kita lebih banyak pakai menggunakan aplikasi gitu teh, dan kemajuan ya zaman sekarang lah kita pakai sistem apa ya, pakai aplikasi Smart Resto. Kalau waktu di sana pakai manual, kalau di sini udah pakai aplikasi Smart Resto. Resto yang kedua kan mulai running bisnis kan 2013 ya. Ini baru buka. Ini tuh baru buka banget kan. Tapi kan kepotong sama pandeminya. Berarti ada selisih 7 tahun sampai buka resto yang kelasnya mungkin lebih besar lagi. Itu kuncinya gimana? Itu 100% permodalannya dari resto yang kedua atau gimana? Ya, permodalannya kita betul-betul pure dari resto, hasil keuntungan dari resto yang kedua. Saya tidak lepas selalu minta doa restu dari ibu, dan selalu minta doa dari ibu. Alhamdulillah segala sesuatu selalu dimudahkan. Mungkin ya kata Allah juga kan, ridho Allah ada di ridho ibu gitu. Bisa terwujud seperti ini gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, menarik sekali obrol-obrol sama Kang Ikat. Jadi awalnya memang atlet daerah, terus ke Jerman jadi atlet juga, tapi perjalanan hidup atau apa ya? Iya, jalannya hidup akhirnya kembali juga ke bisnis keluarga, ke bisnis yang dirintis sama ibu ya. Jadi ya hidup itu banyak cerita ya. Dan kita nggak pernah nyangka, asalnya mau jadi atlet, jadi pegawai negeri, nggak juga. Akhirnya ya ini ya jalan yang kayaknya ini memang passion aku di sini, bisnis gitunya, jualan kuliner. Ya, betul. Jadi pemirsa channel YouTube Rosi Meilani yang nanti kalau mau jalan-jalan ke Sumedang, sok mangga mampir ke mana Kang? Silakan disebutkan restonya, kalau mau sebutin order 1, 2, 3 silakan. Kalau yang mau jalan-jalan ke Sumedang, silakan mampir di Rumah Makan Sederhana Hajirat. Kita ada 3 cabang, ada yang di Pasar Sandang, ada yang di Jalan Tambomas, dan ada yang di cabang Jalan Kebonkol, lingkungan Pandai. Menunya beragamnya, ada berapa jenis varian?
Nah, setiap hari kita menyediakan lebih dari 50 macam varian menu khas Sunda. Dan Tapi sebentar lagi sate. kojonya sate. Pojoknya. Gitu. Mudah-mudahan jagoan sate. Ya. Coba ya, betul. nanti aku ke Sumedang ya. Ya, siap ditunggu pokoknya Teteh kalau pulang ke Indo jangan lupa mampir ke Sumedang. Kita kenyang-kenyangin makan sate, makan khas Sunda yang lainnya Teh. Oke. Ya sudah tuh, terima kasih ya. Semoga obrolan yang santai ini bisa membawa manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tahu next saya upload video apa lagi. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.